Karena waktu duha itu ada solat yang sangat istimewa, dan itu seagung-agungnya solat sunnah di siang hari. Jadi solat sunnah yang agung setelah solat wajib di siang hari itu solat duha. Apa alasannya? Satu, karena solat duha itu dianggap sedekah, mewakili sedekah seluruh persendian badan kita. Kita tahu bahwa manusia itu punya berapa persendian? 360 persendian. Itu berdasarkan sabda Nabi. Dan sudah diteliti oleh pakar-pakar kesehatan. Memang jumlah persendian manusia itu sebagaimana sabda Nabi gitu ya. Jumlahnya 360 persendian dari kepala sampai kaki. Lah setiap hari Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk memberikan sedekah dari 360 sendi itu. Tetapi kata Nabi SAW, tidak perlu kita memberikan sedekah dari 360 persendian. Cukup dengan solat duha itu mewakili semua sedekah 300 persendian, 360 sendi yang ada pada badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian di malam hari ini, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini turun setelah suratul Fajr. Secara tertib dia masuk pada surat yang ke-93 dengan jumlah ayat 11, kemudian jumlah kalimat 40 dan jumlah huruf 164 huruf. Dan surah Ad-Duha ini surah Makkiyah, termasuk surat yang turun di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sebab turun surah Ad-Duha ini disebutkan di dalam sejarah. Para pembesar Quraisy ini sebenarnya mereka secara hati membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang diturunkan. Bahkan sebagian pembesar mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah, jadi kalau malam hari di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembesar Quraisy di antaranya Abi Sufyan, kemudian Abu Jahal dan juga Akhnas ibn Syuraik, kalau di malam hari mereka selalu bersembunyi satu dengan yang lainnya, tidak ada koordinasi. Jadi mereka datang sendiri-sendiri, ingin mendengarkan apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam Nabi. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam salat itu, 3 orang pembesar Quraisy ini mendengarkan, tapi satu dengan yang lainnya tidak tahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat, maka mereka pun bubar
tiba-tiba berjumpa di tengah jalan. Jadi satu dengan yang lainnya mengetahui bahwa mereka sedang mendengarkan sembunyi-sembunyi bacaan Rasul dalam solat. Akhirnya kemudian satu di antara mereka saling mencerah. Kemudian yang lainnya mengatakan, la ta'udu falau ra'akum ba'du sufahaikum la awqa'tum fi nafsihi syai'an. Sebaiknya ini terakhir kali kita mendengarkan bacaan yang dibaca Muhammad itu. Sebab kalau seandainya orang-orang jahil tahu apa yang kita lakukan, dikhawatirkan kemudian ada perasaan mereka kepada Nabi SAW. Artinya sudahlah sampai di sini jangan ulang. Tetapi bacaan Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Quran itu menarik orang. Masalah sekali dengar pasti orang tertarik. Apalagi Al-Quran itu berbahasa Arab, dan mereka para pembesar itu juga berbahasa Arab. Apalagi di zaman itu memang sedang gencar-gencarnya syair-syair yang dilantunkan orang-orang Arab, sehingga mereka makin penasaran kok berbeda yang dibaca Rasul dengan syair-syair yang diucapkan para pujangga. Sehingga kemudian mereka sepakat untuk tidak datang, malam berikutnya mereka datang. Terus seperti itu. Dan setiap jumpa mereka mengatakan ini yang terakhir kali. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah masuk di dada-dada Abi Sufyan, Abu Jahal dan Akhnas ibn Syuraiq. Sehingga suatu waktu Akhnas ibn Syuraiq ini memanggil Abu Jahal, omong empat mata. Kemudian mengatakan, wahai Abu Jahal, kata Akhnas ibn Syuraiq kepada Abu Jahal, aku ingin bicara empat mata denganmu. Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Apakah dia dusta dengan ajaran yang dibawanya ataukah benar? Kata Abu Jahal, demi Allah aku tidak pernah mendengar dari lisan Muhammad itu sesuatu yang dusta. Artinya Abu Jahal membenarkan sebenarnya. Akan tetapi kata Abu Jahal, kalaulah bukan karena perselisihan kabilah diriku dengan kabilah Muhammad itu, maksudnya kabilah Rasul, kabilah Abdul Manaf dan kabilahnya Abu Jahal berselisih pendapat. Kemudian Akhnas ibn Syuraiq bertanya, ada masalah apa dengan kabilah Abdi Manaf itu? Maka Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya kami bersaing dengan kabilah Muhammad itu untuk mendapatkan hati orang-orang Quraisy itu. Apabila mereka memberi makan haji, kami pun sama. Apabila mereka menghormati fuqara wal masakin, kami pun sama. Sehingga kami dengan kabilah Bani Abdul Manaf itu setara di tengah-tengah orang Quraisy. Tiba-tiba kemudian dari kabilah itu mengatakan, lana nabiyyun walastum binabi. Kami punya nabi dan kalian tidak punya nabi. Kami harus ngomong apa? Tak mungkin kami angkat dan katakan kami juga punya nabi. Sejak itulah maka permusuhan Abu Jahal dikarenakan sombong dan hasad, sehingga menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah bahwa Nabi SAW sepanjang di Mekah dan Madinah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Semenjak turun surah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, maka sejak itu Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali 2 malam. Ketika di Mekah Nabi SAW tidak solat 2 malam karena Nabi SAW sedang sakit. Akhirnya Nabi SAW tidak solat 2 malam itulah menjadikan sebuah isu yang dikembangkan untuk menghalang-halangi dakwah Nabi SAW. Datanglah seorang wanita jahat dari wanita-wanita Quraisy namanya Arwa bintu Harbin.
kunyahnya Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Arwah bintu Harbin itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan hammalatul hatab, suka membawa kayu bakar kemana-mana untuk mengompori orang memusuhi Nabi. Jadi Arwah bintu Harbin ini datang kepada Nabi SAW setelah mengetahui bahwa 2 malam Rasul tidak salat dan tidak membaca Al-Quran, seolah-olah tidak turun wahyu kepadanya yang dibacanya. Maka Arwah bintu Harbin mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanu qad tarakaka walam arahu qaribaka mundu lailataini aw thalathatin. Kata wanita ini kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya saya mengharap, sesungguhnya syaitanmu sudah meninggalkan dirimu. Jadi Arwah menganggap Jibril itu sebagai syaitan. Sesungguhnya syaitanmu yang setiap hari datang memberikan wahyu kepadamu sudah meninggalkan dirimu. Dan saya tidak melihat syaitan mendekati dirimu sejak 2 malam atau 3 malam ini. Maka ucapan Arwah bintu Harbin ini menyebar. Apabila kemudian Nabi SAW 2 malam atau 3 malam tidak salat, kemudian wanita ini mengatakan, aina syaitanuk, di mana syaitanmu? Jangan-jangan Tuhanmu sudah akan memilih Nabi yang itu bukan dirimu. Jangan-jangan syaitanmu akan memilih orang lain menjadi Nabi, bukan kamu, gitu maksudnya. Maka dari ucapan wanita ini yang sudah menyebar, menjadikan orang makin ragu-ragu kepada Nabi SAW. Dari sinilah turun ayat wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini ada kata-kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Rabbmu tidak mungkin meninggalkan dirimu apalagi membenci dirimu. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bantahan kepada wanita jahat ini yang kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, di mana syaitan kok sudah 2 malam 3 malam tidak datang? Jangan-jangan dia berpindah kepada orang lain untuk mengganti kenabian. Maka Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Asbab nuzul daripada surah At-Duha. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tafsir daripada surah Ad-Duha ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan Al-Qur'anul Karim, apabila Allah bersumpah di beberapa ayat dalam surat dalam Al-Qur'an, itu kebanyakan Al-Qur'an itu, kalau kita perhatikan sumpahnya Allah lebih kepada bersumpah kepada waktu. Kita perhatikan banyak Allah itu bersumpah dengan waktu, kan? Seperti Allah mengatakan wal asri, demi waktu asar atau demi masa, wal fajri, demi waktu fajar, gitu ya. Kemudian di sini wadduha, demi waktu duha. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Boleh enggak seandainya ada seseorang yang sangat mencintai pasangannya bersumpah dengan waktu, wadduha, demi waktu duha aku mencintai dirimu, umpamanya. Seorang bersumpah dengan sumpah yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, kita katakan kepada pasangan kita, wadduha, demi waktu duha, sungguh wahai istriku aku cinta kepadamu. Maka kita katakan tidak boleh. Tidak boleh seseorang bersumpah kepada makhluk yang Allah ciptakan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk?
Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk itu terserah Allah. Allah mau bersumpah dengan siapa saja kan terserah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk sesuai kehendaknya. Tetapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk karena itu sebuah kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Lalu apa hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Kata para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, tidak semua makhluk Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Hanya makhluk-makhluk tertentu dan pilihan Allah. Karena setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang Allah jadikan sumpah karena punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya karena waktu itu memiliki keistimewaan. Karena salah satu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejak kita mukallaf dibebani syariat sampai kita wafat, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pertanggungjawaban kita di dunia, di akhirat, di hadapan Allah, semua bicara waktu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam untuk melangkah ke dalam titian kecuali ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama, an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnah, kemana dia habiskan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya, kemana dia lampiaskan. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmu pengetahuan sudahkah ia amalkan. Kemudian yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqahu, dan hartanya dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Ini semua bicara waktu. Umur waktu, masa muda waktu, mencari ilmu butuh waktu, mencari harta juga butuh waktu, membelanjakannya juga butuh waktu. Jadi semua berkisar tentang waktu. Maka di sini ketika bersumpah dengan waktu menunjukkan memang istimewa waktu di hadapan Allah. Makanya kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah melepaskan hentakan nafasnya kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sayang, terkadang ada orang yang menghabiskan waktunya bukan karena Allah. Contoh nih, sekarang jam 20.33. Ada orang-orang seperti antum datang ke majelis ilmu, menghabiskan waktu 1 jam atau 1 jam lebih untuk duduk di majelis ilmu di taman-taman surga. Kita sedang duduk di taman surga dan antum harus yakin kita sedang duduk di taman surga ini. Tapi di jam 20.33 yang sama pada waktu ini, ada sebagian teman-teman kita yang justru sedang maksiat kan. Mereka sedang duduk di tempat-tempat diskotik, tempat-tempat maksiat. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran senantiasa bersumpah dengan waktu. Lah dalam surah Ad-Duha ini Allah pilih waktu duha. Allah mengatakan wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha ini ada yang mengatakan bahwa waktu duha itu ma'ruf mulai dari terbitnya matahari meninggi 1 tombak sampai zawal. Zawal itu sampai matahari tergelincir ke arah barat sedikit masuk waktu zuhur. Itulah waktu duha. Jadi waktu duha itu sejak terbit matahari sampai zawal, waktu tergelincir matahari ke arah barat masuk waktu zuhur, itulah disebut duha. Ada yang mengatakan tidak, maksud waktu duha itu ya dari pagi sampai sore, itulah duha.
Kenapa? Karena dalam ayat ini lawannya walaili idza saja, demi malam apabila telah menutup. Dan waktu malam itu ketika terbenam matahari sampai kemudian datang fajar shadiq atau ketika terbitnya matahari. Berarti waktu duha dalam ayat ini maksudnya dari pagi sampai sore gitu. Karena lawannya juga malamnya dari sejak maghrib sampai pagi gitu ya. Tapi yang jelas, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan duha sebagai sumpahnya? Karena waktu duha itu nasyak, waktu halkat, waktu orang semangat-semangatnya untuk bekerja, waktu orang bergerak-geraknya untuk berjalan, waktu orang itu kemudian sedang berjalan ke sana kemari untuk mencari maisha. Itulah waktu duha. Ya kan, semangatnya orang bekerja kan pagi sampai siang kan, kalau siang ke atas sudah mulai malas kan itu ya. Ya, karena itulah kemudian dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut waktu salat, Allah hanya menyebut 3 waktu dalam sumpahnya kan. Wadduha, waktu duha, dan di situ ada salat duha. Kemudian wal asri, demi waktu asar, dan di situ ada salat asar. Kemudian wal fajri, waktu fajar, dan di situ ada salat fajar. Dan Allah tidak menyebut wal maghrib, apalagi wal isya, apalagi wal dhuhri, enggak kan? Ya, Allah tidak sebut tuh kalimat duhur, maghrib, isya. Allah hanya menyebutkan fajar, duha, asar. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena disitulah rahasia hidup manusia. Rahasia hidup manusia itu sejak fajar. Makanya kalau orang bangun di waktu fajar, maksudnya subuh, kemudian tidak tidur sampai syuruk, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan berkah satu hari itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maksud pagi di sini artinya waktu fajar sampai selesai subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah. Disitulah kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melangkahkan kaki setelah terbit matahari untuk bekerja, minta kepada Allah agar mendapatkan rizki yang halal, mendapatkan rizki yang baik, mendapatkan rizki yang banyak, mendapatkan rizki yang berkah, supaya ketika melangkahkan kaki setelah terbit matahari sampai waktu asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kehidupan kita selama siang itu. Maka itu rahasia hidup manusia di situ. Dari sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, siapa yang tukang tidur setelah subuh sampai terbit matahari, maka tidak akan diberkahi keluarganya, tidak diberkahi kerjaannya, dan tidak diberkahi keluarganya dan juga usahanya. Hilang berkahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang duha. Karena waktu duha itu ada solat yang sangat istimewa, dan itu seagung-agungnya solat sunnah di siang hari. Jadi solat sunnah yang agung setelah solat wajib di siang hari itu solat duha. Apa alasannya? Satu, karena solat duha itu dianggap sedekah, mewakili sedekah seluruh persendian badan kita. Kita tahu bahwa manusia itu punya berapa persendian? 360 persendian. Itu berdasarkan sabda Nabi. Dan sudah diteliti oleh pakar-pakar kesehatan. Memang jumlah persendian manusia itu sebagaimana sabda Nabi gitu ya. Jumlahnya 360 persendian dari kepala sampai kaki. Lah setiap hari Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk memberikan sedekah dari 360 sendi itu. Tetapi kata Nabi SAW, tidak perlu kita memberikan sedekah dari 360 persendian. Cukup dengan solat duha itu mewakili semua sedekah 300 persendian, 360 sendi yang ada pada badan kita. Jadi agung sekali. Kemudian yang kedua, solat duha itu ikhwatu fiddin termasuk solatul awabin. Solatnya orang-orang yang mengharap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seafdol-afdolnya solat duha kapan? Saat anak-anak unta berlarian karena kepanasan kaki. Ya sekitar jam 10, 11 itu seafdol-afdolnya waktu duha itu.
Karena Rasul mengatakan seafdol-afdolnya waktu duha hina tarbidul hisal, ketika anak-anak unta berlarian karena kakinya kepanasan. Kalau jam 8 kan belum panas gitu ya, 9 belum panas, biasanya panas itu jam 10, jam 11 itu mulai panas. Disitulah seafdol-afdolnya waktu sholat duha. Dan sholat duha itu sholatul awabid, sholatnya orang yang mengharap dan ingin kembali kepada Allah. Bayangkan coba, di waktu duha dari pagi sampai zuhur itu ahli dunia sedang sibuk dengan dunianya. Orang yang punya toko sibuk dengan tokonya, orang yang punya pasar sibuk dengan pasarnya, orang yang punya ladang sibuk dengan ladangnya, orang yang punya sawah sibuk dengan sawahnya, orang yang punya kantor sibuk dengan kantornya, orang yang punya sekolah sibuk dengan sekolahannya. Pokoknya waktu itu sibuk-sibuknya ahli dunia dengan dunia. Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah kesibukan manusia dengan dunia, Anda keluar dari kesibukan itu, kemudian Anda sholat. Menunjukkan Anda ini orang-orang pilihan, keluar dari kesibukan dunia dan mengejar akhirat. Di tengah-tengah orang mengejar dunia, Anda mengejar akhirat. Makanya wajar sholat duha itu disebut awabin. Ya, sholat yang hamba yang ingin kembali mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya besar pahalanya gitu kan. Karena di tengah-tengah orang mengejar dunia lalu Anda mengejar akhirat, menunjukkan Anda adalah orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua bisa orang di tengah-tengah kesibukan dunia tiba-tiba menyingkir dan menghadap Allah. Itu jarang sekali. Orang kalau sudah sibuk dunia, mana mikir akhirat kan itu ya. Karena bagaimanapun dunia itu sagalatna amwaluna wa ahluna, biasanya menyibukkan kita itu dunia itu. Tapi ketika orang sibuk tiba-tiba keluar, oh memang kita orang pilihan. Makanya sholat disebut sholatul awabid. Kemudian yang ketiga, sholat duha itu termasuk kifatullah lil muhafidin. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang melaksanakan duha. Boleh jadi ini juga ada orang yang berkeyakinan kalau ingin banyak rezekinya sholat duha kan ini. Karena memang ada riwayat yang mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ibnu Adam arka'ali min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirah. Kata Allah dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, anak Adam, telah ruku kepadaku dari awal siang, 4 rakaat itu sudah mencukupkan kepada dirimu, kepada orang yang sholat 4 rakaat itu dari awal sampai akhir. Allah cukupkan, Allah berikan kecukupan. Kemudian juga sholat duha ini memiliki pahala besar. Perhatikan sabda Nabi SAW, man sholat duha ithnatai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat duha 12 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan satu istana di sorga. Makanya karena waktu duha ini waktu yang luar biasa, Allah jadikan sebagai sumpah. Kemudian Allah mengatakan walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Apa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam? Dan tidaklah Allah bersumpah dengan malam kecuali malam ini ada keistimewaannya. Walaupun di satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk berlindung dari malam kan, min syarri ghasikin idza waqab kan? Kita harus berlindung dari ghasik, kejahatan malam hari. Tetapi malam hari juga keistimewaan luar biasa. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang ibadah di malam hari dalam surah Muzammil ayat 6 itu, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan kepada hati. Kan itu menunjukkan bahwa ibadah di malam hari itu lebih afdal dibandingkan di siang hari. Kenapa demikian? Satu yang tadi, karena ayat ini menunjukkan bahwa ibadah di malam hari itu memang lebih kuat mengisi jiwa. Bahkan orang yang membaca Al-Quran itu lebih berkesan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ibadah di malam hari itu jauh daripada riya. Mau riya sama siapa? Orang sudah tidur semua. Kan gitu ya, antum umpamanya malam-malam
sepertiga malam, jam setengah 3 atau jam 2 antum ke masjid, mana ada orang di masjid kan itu. Cuman masalahnya kalau antum ke masjid dicurigai antum pencotak infak karena jarang orang ke masjid malam-malam gitu ya. Kalau orang dulu kan biasa ke masjid malam-malam mau ibadah. Kalau sekarang karena masjid pun dikunci, tiba-tiba antum semangat habis dengar kajian ini setengah 3 antum ke masjid, mungkin sudah di senter-senter sama satpam itu, ngapain tuh kan ini. Besoknya dicek kotak infaknya ada enggak gitu. Isinya ada enggak gitu. Tapi kalau kita perhatikan di malam hari kan orang sudah tidur semuanya, sehingga ikhlas itu lebih dekat kepada dia dibandingkan riya. Karena wasilah untuk riya itu sedikit sekali kan. Lain kalau di siang hari kan ramai orang sudah bangun semuanya gitu. Tapi di malam hari mau riya sama siapa? Makanya ada seorang cucu Nabi SAW atau cicit Nabi SAW namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib atau dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin, satu-satunya keturunan Husain yang hidup di Karbala. Semua turunannya Husain kan meninggal di Karbala itu. Tidak ada yang selamat. Maksudnya yang laki-laki. Karena kita tahu bahwa nasab itu dari laki-laki kan itu. Jadi semua nasab Husain semua mati di Karbala kecuali satu orang. Karena ketika itu sedang sakit. Dan Husain saat dibunuh itu meminta agar dia diselamatkan. Maka dia diselamatkan dan dialah satu-satunya cucu dari cicit dari Nabi SAW dari Husain yang hidup. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ali As-Sajjan. Zainul Abidin ini dikenal ahli sedekah, sedekahus sir, disebut dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita bicara tentang sedekahus sir, Nabi SAW bersabda apa? Sedekahus sir tutfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang diam-diam itu bisa meredam murkanya Allah. Jadi Zainul Abidin atau Ali bin Husain ini kalau tiap malam dia menggendong 1 kaleng gandum. Dia cari orang-orang miskin kota Madinah. Sehingga setiap malam dia berkeliling ke orang-orang miskin di kota Madinah itu sampai 70 rumah orang miskin setiap malam ditaruh di situ. Setiap malam 70 rumah. Dia bawa, dia gendong, letakkan di situ, letakkan sudah. Kemudian malam berikutnya dia cari lagi, malam berikutnya dia cari lagi. Setiap malam seperti itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada Zainul Abidin ini, rezeki yang melimpah. Tapi orang-orang masih juga mencela Zainul Abidin dan mengatakan orangnya pelit, tidak pernah sedekah kepada fuqara wal masakin. Kenapa? Karena tidak diketahui orang sedekahnya. Coba kalau sekarang anak orang-orang kaya saat lebaran gitu ya, kalau ngasih ampau itu berjubel di pagar rumahnya, ngantri. Ya. Dari mana kita tahu? Ya karena ada pemberitaan. Rupanya sudah disiapkan wartawan untuk meliputkan gitu ya, supaya tahu si anu sekian sedekahnya, berapa ratus orang atau ribu orang yang berjubel di rumahnya. Ya. Tapi orang dulu berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Ketahuannya bahwa yang bersedekah Zainul Abidin atau Ali bin Husain setelah wafatnya. Jadi orang dulu itu kebaikannya baru dikenang setelah wafatnya. Kalau orang sekarang kebaikannya dikenang ketika masa hidupnya, ketika wafatnya malah dibicarakan keburukannya. Ya. Jadi Zainul Abidin ini ketika meninggal dunia, orang-orang miskin yang mencelanya menyesal karena tidak ada lagi gandum yang biasa mereka dapati saat membuka pintu di depan rumahnya. Kemudian tersebar kabar orang yang memandikan jasad Zainul Abidin itu mengatakan bahwa di pundak Zainul Abidin banyak luka. Ya, karena sering menggendong gandum itu. Lihat bagaimana ibadatus sir, dan itu dilakukan di malam hari. Kenapa Zainul Abidin memilih waktu malam? Yaitu karena malam hari itu seseorang itu keikhlasannya akan mudah dibandingkan di siang hari. Maka ibadah di malam hari itu lebih ikhlas dibandingkan di siang hari. Ibadah di malam hari itu mazid tadabburin wa tafahmin. Ada tambahan tadabbur. Jadi orang kalau ingin menghafal Quran, sesuatu, belajar gitu kan, itu lebih masuk.
Lebih masuk karena tidak bising seperti di malam di Syahd kalau Allah di sini sumpah dengan malam. Taib. Kemudian Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Tadi sudah saya katakan sebab turunnya adalah ketika Jibril 2 malam tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sempit dadanya, 2 malam tidak salat malam dan tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian datang wanita jahat, istri daripada Abu Lahab, Ammalatul Hatab. Kemudian mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aina syaitan? Di mana syaitan? Jangan-jangan setanmu sudah mencari orang untuk dijadikan nabi yang bukan dirimu," katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu, qad na'lamu annaka tadhiku sadruka. Yaqulun, kami tahu sempit hatimu wahai Muhammad apa yang mereka katakan kepada. Makanya Allah Subhanahu wa taala hibur dan Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan dirimu dan pula tidak membencimu. Lihat. Di sini ada perbedaan antara wadda'aka dan qala. Wadda'aka di situ dimunculkan dhamir mukhatab. Ka, ada kaf di situ ya, wadda'aka. Sementara dalam kalimat qala tidak, Allah tidak mengatakan qalaka gitu ya. Qalaka harusnya kan begitu. Ya kan namanya sesuatu yang ma'tuf, sesuatu yang sifatnya diatofkan, disandarkan kepada kalimat sebelumnya, harusnya wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ma wadda'aka dimunculkan kata ganti mukhatab, orang yang diajak bicara, kak kamu. Allah tidak meninggalkan kamu, kamunya disebut di situ. Ya. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala, Allah tidak mengatakan wa ma qalaka, tetapi wa ma qala. Dan Allah tidak membenci ya takdirnya kamu gitu ya, tapi tidak dimunculkan di situ. Kenapa di sini? Ya, ini kan pertanyaan. Perhatikan di sini, wadda'a itu artinya meninggalkan. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa, kalau seandainya 2 hari ditinggalkan malaikat Jibril tidak turun wahyu, dia bersabar walaupun hatinya sempit ya. Tetapi kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sabar. Karena benci tidak mungkin berkumpul dengan rindu. Benci itu tidak mungkin berkumpul dengan cinta. Karena kalau orang membenci seseorang, hilang gambaran kebaikan orang itu. Sebagaimana kalau orang cinta dengan orang, hilang pula gambaran kebenciannya. Nggak mungkin cinta dengan benci berjumpa. Tetapi berpisah dan berjumpa mungkin. Bisa memungkinkan, kadang berpisah, kadang berjumpa kan. Tetapi benci dengan cinta itu tidak mungkin digabungkan. Makanya Allah mengatakan ma wadda'aka. Kalau hanya sekedar meninggalkan maka dimunculkan ka-nya, tapi ketika qala tidak. Maknanya di sini ma wadda'aka, Allah tidak akan meninggalkan dirimu wahai Muhammad. Di sini ada kandungan bahwa Allah akan bersama Muhammad. Meninggalkan lawannya bersama, artinya Allah akan bersama Nabi. Kemudian wa maqala, Allah akan mencintai Nabi, karena lawan daripada benci adalah cinta, kan gitu ya. Berarti ma wadda'aka rabbuka wa maqala, di sini Allah menjanjikan kepada Rasul bahwa aku akan bersama dirimu terus wahai Muhammad, dan aku akan terus cinta kepadamu. Nah gitu maknanya ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Dan konsekuensinya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersama Rasul, maka apapun yang terjadi dengan Rasul tidak akan memadaratkan Rasul. Makanya kenapa
Di surah Al-Fatihah apabila kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah dan hanya kepadamu kami ya Rabb meminta pertolongan. Kalimat nasta'in, meminta pertolongan, itu artinya kita meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah meninggalkan kita pada setiap urusan kita. Inilah yang dijadikan doa Nabi SAW. Dalam sebuah doanya Nabi SAW mengatakan, ya Rabb la takilni nafsi tarfa, ya Rabb la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Rabb, janganlah engkau bebankan diriku tanpa dirimu walaupun sekejap mata. Artinya janganlah meninggalkan diriku wahai Rabb walaupun sekejap mata. Sebab sering saya katakan berulang-ulang, kalau antum menghadapi sebuah masalah dan masalah itu masalah besar, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur menangani masalah itu, maka selamanya tidak akan pernah ada jalan keluarnya. Tetapi sebesar apapun masalah kita, kalau Allah ikut campur dalam urusan kita, pasti sedikit demi sedikit akan muncul jalan keluarnya. Makanya pentingnya kita melibatkan Allah, gitu maksudnya. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Rasul tidak akan meninggalkan Rasul, artinya bersama Rasul, maka kebersamaan Allah dengan Nabi SAW, apapun yang terjadi dengan Rasul tidak merugikan dia, karena ada Allah. Kemudian yang kedua, kalimat wa maqala. Wa maqala artinya Nabi SAW akan senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada kebencian Allah sedikit pun kepadanya. Makanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersama seorang hamba dan Allah mencintai hamba itu, maka hamba itu sangat beruntung sekali. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Nabi SAW dan ingin terus mengikuti bersama Nabi SAW, maka Allah akan bersama kita dan mencintai kita. Makanya disinilah ada ibadah yang paling penting yang terkait dengan Nabi SAW. Ibadah itu apa? Ibadah sholawat. Ya. Kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi SAW, karena satu kali solawat dengan Nabi SAW, Allah cinta dengan kita. Balasannya berapa? 10 kali lipat salawat kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah cinta dengan kita karena kita mencintai Nabi. Ya. Termasuk juga syarat Allah mencintai kita adalah kita mengikuti jalan Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti aku, nanti Allah mencintai kamu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Yang kemudian lebih baik daripada permulaan. Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama maksudnya yang kemudian lebih baik daripada yang permulaan, artinya dalam kehidupan Nabi SAW, maka setelah hijrah Nabi SAW jauh kondisi Rasul lebih baik dibandingkan ketika Rasul berada di kota Mekah. Ya kan? Di kota Mekah Rasul ditekan, di kota Mekah Rasul diintimidasi, di kota Mekah Rasul dikatakan gila, dikatakan sihir, dikatakan macam-macam. Tapi kemudian setelah hijrah ke kota Madinah, kehidupannya jauh lebih baik. Termasuk juga kehidupan Nabi SAW itu semakin hari semakin baik ibadahnya kepada Allah. Jadi semakin hari berlalu datang, minggu pergi datang, bulan berlalu datang, tahun, dan terus sampai kemudian Rasul wafat, maka setelahnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu penafsiran yang pertama, dan harusnya kita seperti itu. Harusnya kita seperti itu, kan itu bentuk muhasabah kan. Muhasabah itu hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ya, minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin, bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Jangan sebaliknya. Karena itu akan menjadikan keburukan bagi kita. Karena orang yang setiap hari akan lebih baik kehidupannya, maka akan ditutup wafatnya seperti itu, husnul khatimah. Ya. Ataupun penafsiran yang kedua, maksudnya wal akhirah, ya akhirat maksudnya. Akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Akhirat itu
jauh lebih baik dibandingkan dunia. Perhatikan ada beberapa poin. Pertama, ketika Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang qimatud dunia, harga dunia dibandingkan akhirat, sampai-sampai beberapa poin menjelaskan bagaimana qimatud dunia itu, harga dunia. Pertama dipermisalkan dengan bil kaili, dengan timbangan. Perhatikan hadis Nabi SAW. Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yam falyandur bima tarji. Kata Nabi SAW, demi Allah, permisalan dunia dengan akhirat itu seperti seseorang mencelupkan jarinya di tengah lautan, kemudian dicabut kembali, maka tetesan dari jari dari air lautan itu, itulah dunia, sementara lautan itu akhiratnya. Seperti itulah perbedaan dunia dengan akhirat. Jadi kalau kita celupkan jari di tengah lautan, kemudian kita angkat, tetesan inilah yang dijadikan rebutan satu dunia oleh manusia, ya. Sementara akhirat itu bagikan lautan yang tanpa batas. Lihat di sini Nabi SAW mempermisalkan dengan kail, ya. Kemudian yang kedua, mempermisalkan dengan dirham, dengan uang. Kata Nabi SAW, ketika sahabat Rasul dengan Nabi SAW lewat ke pasar, tiba-tiba kemudian berjumpa dengan kambing, bangkai kambing yang cacat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, maukah di antara kalian membeli bangkai kambing yang cacat ini dengan 1 dirham? Mempermisalkan dengan dirham, dengan uang. Kata Nabi SAW, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Maukah di antara kalian membeli bangkai kambing yang cacat dengan 1 dirham ini? Faqalu, sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasul, seandainya binatang ini hidup, kalau cacat siapa yang mau 1 dirham? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika sahabat mengatakan seperti itu, fa wallahi la dunya ahwan 'ala Allah min alaikum. Demi Allah, dunia ini jauh lebih rendah. Dunia ini jauh lebih rendah dibandingkan dunia, ya. Kemudian juga Nabi SAW mempermisalkan dengan masahah, dengan jarak gitu ya. Kata Nabi SAW, maudhi'u sauti fil jannati khairun minat dunya wa ma fiha. Tempat semeti di sorga itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, ya. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan tijariyah, dengan perniagaan. Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan kalian terpukau dengan orang-orang kafir yang kesana kemari berniaga, sehingga ini jadi orang kaya, pengusaha, punya PT, kesana kemari, punya perusahaan di berbagai negara. Jangan kau terperdaya dengan mereka dan terpukau dengan mereka, kata Allah. Kenapa? Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kan itu hanya kenikmatan sebentar, tetapi ujung daripada kehidupan mereka di akhirat, mereka akan masuk ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat bagi mereka. Kayaknya orang kalau melihat orang kaya seperti orang-orang di zaman Qarun. Ketika melihat Qarun, mereka mengatakan, kapan aku jadi seperti Qarun, kan begitu? Kan gitu ya. Nah, ketika kita melihat ahlu dunia itu kan berangan-angan seperti ahli dunia, kan itu. Ketika ada orang punya mobil bagus, kapan saya punya mobil kayak dia? Ada rumahnya tingkat, kapan rumah saya ditingkat? Ketika orang punya ini, kapan saya seperti itu? Seperti itu angan-angannya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru bil. Jangan terpukau dengan orang-orang kafir yang kesana kemari mencari dunia sampai kaya. Kenapa? Karena itu mataun qalil, kata Allah. Itu kenikmatan sebentar. Mereka tidak akan hidup lama. 70 tahun, contoh umpamanya ada pengusaha besar ketimpa kontainer, mati dia. Sampai di situlah dunianya, ya. Sampai di situ dunianya. Untuk siapa ahli waris rebutan?
Ya, jadi disinilah dikatakan wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Kemudian Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas, menjadi redha. Wala saufa yu'tika, dan kelak Allah akan memberikan kepadamu ya Muhammad Rabbmu fatarda, dan engkau akan puas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Perhatikan, di dunia Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul dengan baiknya akhlak. Allah katakan manusia terbaik di kolong langit yang akhlaknya dipuji oleh Allah secara langsung dalam kitabnya hanyalah Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan itu pemberian yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiyur rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi. Makanya nanti ada kalimat wa wajadaka yatiman fa'awa, kan? Rasul itu terakhir yatim. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya. Kebanyakan anak yatim itu ditelantarkan, kan itu? Kebanyakan anak yatim. Umumnya anak yatim itu ditelantarkan. Tapi Nabi tidak pernah ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Habis ibunya meninggal, berpindah kepada pamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, berpindah kepada Abu Talib. Abu Talib meninggal, kemudian berpindah kepada Khadijah. Khadijah meninggal, berpindah kepada orang-orang Ansar, dan begitu seterusnya. Ini pemberian Allah di dunia, ya kan? Termasuk juga Allah jadikan Nabi itu sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi sepeninggalnya, dan itu pemberian luar biasa. Termasuk Allah mengampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Termasuk juga Al-Quran ketika menyebutkan panggilan para nabi, Allah tidak pernah menyebut nama ya Muhammad, tidak. Tetapi nabi-nabi yang lain dipanggil namanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi Allah memanggil ya ayyuhan nabi, tidak pernah dipanggil namanya. Dan itu pemberian Allah yang luar biasa. Termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasul, sehingga ada beberapa kekhususan bagi Rasul yang tidak diberi kepada para nabi yang lainnya. Seperti diberikan rasa takut musuh perjalanan 1 bulan sebelum tentara Rasul datang, gitu ya. Atau tanah di bumi boleh dijadikan sujud, sementara agama-agama yang sebelumnya tidak boleh. Kita ibadah di mana saja, harus tempat ibadah. Tapi Islam boleh sholat di mana saja, di jalan raya, di trotoar pun kalau memang terdesak, kan itu ya, boleh sholat di situ. Ya, tapi jangan untuk konten. Jangan pula untuk konten sholat di trotoar. Seperti yang masyhur sekarang, ada orang kawin dengan kambing, kan itu ya, lagi masyhur itu. Kawin dengan kambing, ada penghulunya, ada saksinya, ada kuahnya, ada maharnya. Setelah diadili MUI katanya konten, tapi ini penghinaan, tidak boleh. Ya, kawin itu ibadah sakral. Ya, kambingnya pula cantik. La haula wala quwata illa billah. Ini gara-gara ada media medsos ini, gara-gara konten orang berani menghina agama. Betapa banyak orang yang menghina Islam, menghina Nabi gara-gara konten. Nauzubillah. Hanya gara-gara pundi-pundi rupiah enggak seberapa jadi YouTuber, dosanya banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat sudah jelas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan diberikan macam-macam dan engkau akan puas. Bagaimana tidak, Nabi sebutkan maqaman mahmudah, kedudukan yang sangat terpuji, yang tinggi pada hari kiamat. Berupa apa? Syafaatul uzma, syafaat besar. Semua Nabi tidak bisa memberikan syafaat, Nabi pula mampu memberikan syafaat. Allah izinkan memberikan syafaat kepada semua manusia, bukan kepada umatnya saja. Ya. Kemudian Nabi SAW orang yang pertama kali diizinkan meniti titian siratal mustaqim. Dialah yang pertama kali meniti titian siratal mustaqim. Bahkan Nabi SAW orang yang pertama kali bangun saat tiupan trompet sangkakala yang kedua pada hari kebangkitan. Dialah yang pertama kali bangkit. Ya. Bahkan Nabi SAW akan menjadi pemimpin orang-orang awal, bahkan pemimpin para nabi dan para rasul pada hari kiamat. Termasuk Nabi SAW orang yang pertama kali membuka pintu sorga, dan dia pula orang yang pertama kali masuk ke dalam sorga. Bahkan umatnya 2/3 sorga. Ya.
Artinya bahwa ini Allah Subhanahu wa taala janjikan wala saufa yu'tika, dan kelak Allah akan memberikan kepadamu rabbuka, Rabbmu, fatardo, dan akan puas dirimu dengan pemberian Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru setelah itu mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pemberian yang banyak itu. Rasul diingatkan oleh Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim lalu dia melindungi, wahai Muhammad? Ingat sejarah, ya, jas merah bahasanya, ya, jangan lupakan sejarah gitu ya. Harus ingat dengan sejarah. Ingat di masa kecil, wahai Muhammad, ketika Nabi SAW dalam kandungan ibundanya Amin, kemudian safar bersama ayahnya Abdullah ingin berniaga ke Syam, kemudian mampir di kota Madinah. Tapi Allah takdirkan ayahnya Abdullah terkena penyakit Umma Yathrib, wabah Yathrib, demam Yathrib, mengakibatkan kematian ayahanda Rasul Abdullah karena demam itu. Ya, semacam wabah. Sementara Nabi SAW masih dalam kandungan ibundanya Aminah, maka Nabi SAW kemudian terlahir yatim. Bahkan seyatim-yatimnya anak yatim adalah ketika lahir dan ayahnya meninggal dalam kandungan. Itulah Nabi seyatim-yatimnya anak yatim. Kemudian setelah Nabi SAW lahir, maka yang menyusui setelah Aminah adalah siapa? Thuwaibah. Karena ketika itu Thuwaibah sedang punya anak namanya Masruh. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Dia baru melahirkan dan punya anak namanya Masruh, sehingga kalau ibu punya anak bayi kan keluar susunya. Maka Nabi SAW karena memang kondisi susu ibundanya kurang baik, maka disusukan kepada Thuwaibah. Ketika tahu Rasul suka dan mau menyusu kepada Thuwaibah, Abu Lahab ketika itu sangat bahagia, karena bahagianya dengan kelahiran Rasul dan budaknya kemudian mau menyusui Rasul mau bersusu kepada Thuwaibah. Maka sebagai imbalannya Abu Lahab memerdekakan budaknya Thuwaibah ini. Abu Lahab bahagia karena Abu Lahab tidak tahu bahwa nanti dia akan jadi nabi, kan itu permusuhannya kan setelah jadi nabi. Justru di awal-awal Abu Lahab itu suka dengan Nabi. Buktinya karena budaknya diminum susunya oleh Rasul, langsung dimerdekakan tuh Thuwaibah itu. Dan Thuwaibah ini sempat hidup ketika Nabi SAW hijrah dari Madinah. Dia ingin memberikan hadiah kepada Thuwaibah ke Mekah, tapi sayang Thuwaibah sudah meninggal dan anaknya juga Masruh sudah meninggal dunia. Ingin membalas kebaikannya, karena Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, ya, tapi sayang sudah meninggal semua, ya. Maka karena tahun itu dikenal Bani Bakar Hawazin itu terjadi paceklik hebat, Bani Sa'diyah, sehingga datanglah 10 wanita dari Bani Bakar Hawazin, dari kabilah Sa'diyah itu, mencari bayi-bayi susuan dari orang-orang kaya yang ada di kota dengan imbalan, dengan sebuah imbalan. Maka angkatlah 10 wanita dari Bani Sa'diyah, dari Bani Bakar Al-Hawazin itu. Berangkat 10 wanita. Salah satu dari 10 wanita itu adalah Halimah Sa'diyah. Ya. Lah 9 wanita ini sudah lebih dulu, padahal berangkatnya sama-sama. Nah, memang Halimah menggunakan atan itu keledai perempuan, sehingga kan jalannya kurang gitu ya. Dan juga unta yang sangat rapuh, yang sangat kecil, yang sangat kurus, sehingga ketinggalan dari 9 wanita yang sebelumnya sudah berangkat. Ketika sampai di Mekah, 9 orang wanita kawan ini sudah mendapatkan bayi-bayi orang kota untuk dibawa pulang, sementara Halimah sudah tidak mendapatkan siapapun yang ada di kota Mekah itu kecuali Nabi SAW. Itu pun ditolak oleh para wanita-wanita yang datang. Alasannya kenapa? Pertama, memang keluarganya miskin. Yang kedua, memang Rasul anak yatim. Ya, tidak mau mereka. Kalau saya ambil, dibayar apa saya ini, bahasan seperti itu, sehingga tidak diambil tuh bayi itu, kecuali Halimah Sa'diyah. Maka ketika mengetahui tidak ada bayi kecuali Nabi SAW, suaminya ketika itu datang kepada istrinya dan mengatakan, sudahlah nggak apa-apa, kita ambil saja, mudah-mudahan membawa berkah. Itu harapan suaminya. Harapan suaminya kepada istrinya Halimah Sa'diyah agar dibawa sajalah orang ini.
Akhirnya kemudian Abdullah ibn Harith setelah mengatakan kepada Halimah Sa'diyah istrinya, dibawalah bayi Nabi. Tetapi masalahnya subhanallah, baru saja berada di pangkuannya, Atan saya katakan dari apa? Keledai perempuan. Keledai perempuan ini dia harus mengeluarkan susu kalau punya anak kan. Ini kan tidak punya anak, tidak keluar susunya. Tiba-tiba keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala, penuh susunya tuh keledai perempuan itu. Padahal di malam itu mereka tidur sejelek-jeleknya kondisi karena kelaparan. Tiba-tiba setelah membuka bayi Nabi, tiba-tiba susunya menggelembung, padahal tidak punya anak tuh keledai perempuan itu. Karena berkahnya Rasul, akhirnya mereka pun minum dari air susu keledai itu dan mereka pun merasa segar. Akhirnya mereka pun sehat. Kata Abdullah ibn Harith suaminya, subhanallah, anak ini sungguh mubarak, diberkahi. Maka berangkatlah menuju Bani Bakar atau Hawazin atau kabilah Sa'diyah. Rupanya mereka duluan yang sampai dibandingkan 9 wanita yang sudah dahulu membawa bayi itu. Karena berkahnya jadi kuat tuh binatangnya, ya. Dan ketika Rasul sampai saja turun hujan. Kan itu kan sudah lama paceklik tuh, ya, daerah itu. Tiba-tiba turun hujan. Nah, ini berkah yang kedua. Kemudian kambing-kambing di daerah itu gemuk-gemuk dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan intinya banyak sekali. Namun sayang ketika usia Rasul, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6 tahun, terjadi pembelahan dada sehingga mengkhawatirkan Halimah jangan-jangan setan datang, padahal itu Jibril. Kemudian dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Lah ketika Aminah kemudian hendak ziarah kuburan ayahandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kemudian pulangnya di Abu takdirkan dia meninggal dunia. Maka kemudian Aminah itu kan punya budak namanya Barakah atau dikenal dengan Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman membawa Rasul ketika itu masih kecil gitu ya, untuk dititipkan kepada pamannya siapa? Kepada kakeknya Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib hanya 2 tahun, kemudian diserahkan, diwasiatkan kepada Abu Talib. Karena Abu Talib ini miskin, kemudian Nabi SAW dilatih berniaga, dilatih bekerja, sampai akhirnya Allah berikan anugerah kepada Rasul istri yang kaya, yang soleha, yang disebut dengan Khadijah. Saat pamannya meninggal, Khadijah meninggal, kondisi Rasul terpuruk, maka datang orang-orang Ansar masuk Islam dan akhirnya menjadi pelindung Nabi SAW. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Maka Allah jadikan kau yatim, tetapi Allah tetap melindungi kamu. Rasul tidak terlantar. Di mana banyak orang-orang yatim terlantar, tapi Rasul tidak terlantar sama sekali. Kenapa? Fa'awa, Allah yang melindungi. Dari tangan ke tangan kan itu. Dari ibundanya ke Thuwaibah, dari Thuwaibah ke Halimah, dari Halimah ke Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib ke Abu Talib, dari Abu Talib kepada Khadijah, dari Khadijah sampai kepada Ansar. Kan itu ya. Fa'awa, ya. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah mendapati dirimu sebagai orang yang tersesat, lalu dia memberikan petunjuk. Ingat kalimat dolal, dolan, tersesat itu bukan lawan petunjuk. Nabi bukan kafir kemudian masuk Islam, bukan. Ya, maksudnya dolan di sini kata para ulama, seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullahu taala. Dolan tersesat di sini maksudnya Rasul itu tetap berada di atas agama Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kan, fitratallahi allati fataran nas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di tengah-tengah para penyembah berhala, Rasul tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah tersesat jadi orang musyrik, tidak. Tidak pernah tersesat jadi orang kafir, tidak. Rasul itu agamanya hanif. Agamanya hanif artinya mail anisyirki, jauh daripada kesyirikan. Dia tahu Allah, dia mentauhidkan Allah secara umum, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyembahnya. Karena belum ada syariat solat, belum ada syariat zakat, belum ada syariat puasa, belum ada syariat haji, belum ada syariat macam-macam. Tetapi secara umum Rasul itu mentauhidkan Allah. Cuman bingung dia bagaimana cara menyembahnya gitu ya. Makanya Allah mengatakan wa wajadaka dhallan. Ya, dia mendapati dirimu sedang bingung. Tetapi fahada, lalu dia memberikan petunjuk, baru turun wahyu. Ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, berzikir, macam-macam, birrul walidain, ya kan? Macam-macam syariat itu datang kepada Nabi SAW. Maka Allah memberikan petunjuk bagaimana cara yang rinci beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhalan fahada. Kemudian Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa'aghna.
dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ada 4 penafsiran para ulama apa yang dimaksud dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu memberikan kecukupan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada Rasul dengan tarbiyah Abu Talib. Kemudian setelah paman-pamannya meninggal, kemudian dengan hartanya Khadijah, ya. Kemudian dengan pertolongan Abu Bakar, hartanya Abu Bakar. Jadi Nabi SAW diperkaya dengan tarbiyah Abu Talib, dengan hartanya Khadijah, dengan hartanya Abu Bakar. Karena Rasul yang mengatakan pintu masjid tertutup bagi kalian kecuali Abu Bakar, karena seolah-olah harta dia adalah harta diriku. Maka Allah berikan kecukupan dengan itu, termasuk juga dengan pertolongan orang-orang Ansar. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kalimat fa'aghna, lalu dia mencukupi, artinya Nabi SAW diberikan para sahabat yang betul-betul setia dengan Nabi SAW sampai mereka rela mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk agama. Allah cukupi dengan itu. Kemudian yang ketiga, dengan qanaah. Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasan hati Rasul. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasul sedang tertidur di atas pelepah kurma, ada bekas-bekas pelepah kurmanya itu. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, Raja Kisra lah enggak seperti kamu, Raja Kaisar enggak seperti kamu, orang-orang Persia itu. Kenapa kamu seperti ini? Layaknya kau seperti mereka lah, kan begitu. Kata Rasul mengatakan, ya Umar, apakah engkau merelakan dunia dan meninggalkan akhirat? Sungguh akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Sungguh akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Jadi Nabi SAW diberikan kelebaran hati, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika hati seseorang lapang, maka lapanglah dunia baginya. Ketika hati itu sempit, maka sempitlah dunia baginya. Kemudian yang nomor 4 penafsiran para ulama, artinya dulu engkau miskin, tidak bisa berhujjah, tidak bisa membantah, tapi Allah berikan Al-Quran kepadamu sehingga engkau bisa membantah, engkau kaya hujjah sekarang. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Engkau sudah kaya dalil. Kalau orang musyrik mengatakan seperti ini, kau bisa berhujjah dengan Quran kepada mereka. Ada juga yang mentafsirkan wa wajadaka ailan fa'agna, artinya diberikan kekayaan hujjah sehingga bisa berhujjah kepada orang-orang kafir. Kemudian di sini sebagai jawabannya, fa'ammal yatima fala takhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku kasar. Seolah-olah Allah mengatakan begini, ya Muhammad, dulu engkau pernah yatim, kemudian aku merawatmu dengan cara seperti itu, berpindah-pindah tangan sampai kepada orang-orang Ansar melindungi. Maka sebagai imbalannya kepadaku, kalau engkau dapati anak yatim karena engkau juga pernah yatim dan aku rawat, ingat, kau pernah yatim, jangan membentak mereka. Karena begini ikhwan, anak yatim itu sudah tidak punya sandaran lagi. Kalau binatang dikatakan yatim kalau meninggal ibunya. Lihat kucing, kalau sudah menikah, ayahnya mana peduli dengan anaknya, yang membesarkan ibunya, kan begitu ya. Sehingga ketika ibu kucing itu mati, maka anaknya yatim. Itu kalau binatang dikatakan yatim itu kalau ibunya mati. Tapi kalau manusia berbeda, dikatakan yatim kalau ayahnya meninggal. Anak yatim ini kalau ayahnya meninggal yang merupakan orang yang bertanggung jawab memberikan perhatian, tiba-tiba lingkungannya tidak ada yang memperhatikan dia, maka dia akan menaruh dendam kepada banyak manusia. Dia akan jadi jahat, anak yatim. Ya, makanya kenapa ada saya kok anak yatim ini kok gini ya kan? Saya kan ada orang tua mengatakan anak ini punya sih anak angkat anak yatim, tapi nakalnya luar biasa, kan gitu ya. Itu ujian luar biasa. Makanya ketika anak yatim ini kemudian hilang bapaknya, kemudian masyarakat setempat menggantikan posisi ayahnya, menyayangi anak yatim ini, mengusap rambutnya, kemudian mengkafilnya, maka anak yatim ini akan lembut. Dan nanti kalau dia sudah dewasa, maka dia akan berlaku hal yang sama kepada anak-anak yatim. Tapi kalau masyarakat tempatan itu tidak sayang dengan anak yatim, ya, sama sekali tidak peduli dengan anak yatim, maka anak yatim ini besar dan akan menjadi dendam bagi masyarakatnya. Makanya di sini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim jangan kau berlaku sewenang-wenang wahai Muhammad.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya dari anak yatim? Kenapa Rasul dipilih menjadi nabi dan rasul dan menjadi akhir bagi seluruh para nabi dan rasul dan kondisinya yatim? Apa hikmahnya gitu ya? Allah memilih Rasul dari kalangan anak yatim, bukan dari kalangan orang-orang yang tidak yatim. Yang pertama, kata para ulama, supaya nabi kelak dia tidak bersandar kepada manusia kecuali kepada Allah. Sebab seorang anak kalau ada bapaknya pasti bersandar kepada orang tuanya, bersandar kepada ayahnya. Ketika Rasul tidak punya ayah, maka sejak itu dia sudah bersandar kepada Allah. Dihilangkan persandaran dia kepada makhluk dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang kalau anak yatim itu biasanya aibnya tidak tertutup. Aibnya tidak tertutup, akan muncul aibnya anak yatim. Ya, karena memang dia yatim. Terkadang ada keluhan-keluhan dari ibunya terhadap ayahnya, sehingga aibnya muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dulu yatim, nasib baik aku akan merawatmu, aku yang merawatmu sampai kau jadi nabi dan rasul. Maka karena anak yatim itu tidak mudah untuk menutup aib mereka, tutup aib mereka. Kau seorang nabi, kau pernah yatim, tutup aib mereka ya. Kemudian yang kedua, supaya ja'alahu yatiman liya'lam kulla ahadin anna fadilatahu minallah ibtida'an. Dijadikan Nabi SAW anak yatim supaya setiap orang mengetahui bahwa karunia itu langsung datang dari Allah, bukan dari kedua orang tuanya. Allah yang mendidik Nabi SAW, termasuk juga yang terakhir an ya'rifa qadral yatama, supaya Rasul tahu kedudukan anak yatim. Makanya Allah jadikan dia anak yatim supaya kelak dia kalau sudah besar tahu kedudukan anak yatim. Kenapa demikian? Terkadang orang hidup susah itu supaya dia bisa susah, seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak pernah kenyang walaupun dia jadi menteri ekonomi kan itu di masa Fir'aun itu kan, dia orang kaya, tapi kalau makan gak pernah kenyang Nabi Yusuf itu. Sampai-sampai ditanyakan, kenapa engkau tidak pernah kenyang wahai Yusuf? Ketika engkau makan, apa kata Yusuf? Akhafu an ashbafa ansal jia'. Aku takut kalau aku kenyang, aku lupa lapar. Aku lupa jadi orang susah. Ya. Tetapi orang kaya kalau kemudian berusaha untuk terbiasa susah, ketika dia hilang kekayaannya, terbiasa dia susah kan itu. Tapi ketika orang kaya tidak biasa susah, Allah uji dengan kesusahan, bisa-bisa dia mati berdiri itu. Betapa banyak orang kaya yang kemudian mati gila kan itu ya, gara-gara tidak terbiasa susah. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kau membentaknya. Kenapa demikian? Orang-orang jahiliyah, kalau seandainya Allah berikan rahmat pada hatinya, kasih sayang kepada hati orang-orang Arab jahiliyah, terutama orang-orang tua kafir Quraisy itu seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Jahal, kemudian yang lainnya, diberikan sedikit rahmat dalam hati, tentu mereka akan mudah menerima hidayah Allah. Tetapi karena para pembesar Quraisy itu hatinya keras, tidak punya rahmat kepada anak-anak fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, wajar kalau mereka kemudian mendustakan agama. Lihat firman Allah Azza wa Jalla, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyeru manusia untuk memberi fuqara wal masakin. Itulah pendusta agama. Dan itu para pembesar Quraisy. Kalau seandainya para pembesar Quraisy ada sedikit rahmat dalam hatinya, cinta dengan fuqara wal masakin dan anak yatim, yakin hidayah akan masuk. Tapi karena keras hatinya, hidayah tertutup kepada mereka. Sehingga Allah turunkan ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya